Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Haqqah Allah begitu jelas menjelaskan tentang keadaan manusia, yang mana pada saat itu, yaitu di akhirat kelak, manusia akan menerima catatan-catatan amal-amal perbuatannya. Perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia itu selama hidupnya di dunia, maka ada yang menerima catatan-catatan amal ibadahnya itu dengan tangan kanan, dan ada yang menerima catatan-catatan amal ibadahnya dengan tangan kiri. Nah, bagi manusia yang menerima catatan-catatan amal perbuatannya selama itu di dunia dengan tangan kanan, maka itu suatu pertanda bahwa manusia itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang mana kita ketahui bahwa surga adalah merupakan tempat kita menikmati hasil dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka orang yang berada di dalam surga pasti akan menikmati apa yang dia lakukan. Sedangkan manusia yang menerima catatan-catatan amal ibadahnya dengan tangan kiri, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, mereka akan disiksa, akan diikat dengan rantai-rantai besi yang membara, dan masih banyak lagi siksa-siksa Allah yang akan diberikan kepada manusia yang menerima catatan-catatan perbuatannya selama hidupnya di dunia dengan tangan kirinya. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini kita ibu-ibu semua belajar untuk mendalami dan memahami apa daripada sebab-sebab mereka dihukum dan mereka disiksa di dalam neraka. Dan karena dia menerima catatan amal ibadahnya dengan tangan kirinya, nah itu merupakan akibat dari perbuatan selama hidupnya di dunia. Nah, oleh karena itu saya persilakan ibu-ibu untuk menjawab apa yang menjadi penyebab mereka menerima catatan-catatan perbuatannya selama hidup di dunia dengan tangan kirinya. Nah, oleh sebab itu saya persilakan masing-masing ibu-ibu untuk menjawab apa sebab-sebab mereka menerima catatannya dengan tangan kirinya. Kami persilakan. Sebabnya karena mereka itu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan dia juga tidak memberi makan orang lain. Dia tidak memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini di akhirat tidak ada seorang teman pun baginya. Sesungguhnya pada hari itu tidak ada makanan baginya. Pada saat itu tidak ada sesuatu yang dimakan kecuali oleh orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah demi apa yang tidak kamu lihat dan tidak kamu lihat, dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itulah
bukan perkataan seorang penyair, dan tidak sedikit orang beriman kepadanya. Dan Al-Quran itu bukan pula perkataan orang tenung. Sedikit sekali mereka mengambil pelajaran darinya. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Dan sekiranya Nabi Muhammad mengada-ngada atas nama Allah itu sesuatu yang tidak mungkin. Nyatanya Al-Quran itu bukanlah buatan Nabi Muhammad. Dengan bukti semakin hari Islam berkembang semakin pesat. Seandainya Nabi Muhammad berani mengada-ngada, maka Allah tidak segan-segan akan memberikan hukuman yang sangat berat. Pasti kami akan pegang dia pada tangan kanannya. Maksud kami di sini yaitu Allah dan para malaikatnya akan memberikan hukuman atau azab kepada mereka yang telah mengingkari isi Al-Quran dengan sekeras-kerasnya. Kemudian atas perbuatan kebohongan dan kezaliman juga kedurhakaan mereka, maka Allah akan memotong pembuluh jantungnya. Dan oleh karena itu, tidak seorang pun di antara kalian yang mampu menghalang-halangi hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu pelajaran berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh dalam hal ini Allah dan para malaikatnya mengetahui bahwa di antara kalian ada yang mendustakan Al-Quran. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan yang sangat dalam bagi orang-orang kafir pada saat di akhirat kelak. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, itu sedikit pemahaman yang ibu dapatkan. Nah, di akhir ayat atau di akhir surah Al-Haqqah ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu merupakan kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Di sana diterangkan bahwa dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya di dalamnya di sini adalah bahwa Al-Quran, isi kandungan Al-Quran itu tidak perlu diragukan kebenarannya. Nah, maka kalau kita tidak boleh meragukan isi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, maka kita harus yakin, kita harus betul-betul meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup manusia di dunia. Sehingga kalau manusia memegang teguh pedoman yang ada di dalam Al-Quran, maka pasti orang tersebut akan menerima catatan-catatan amal ibadahnya dengan tangan kanannya, bukan dengan tangan kirinya. Nah, tapi bagi yang mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah, dan kita ketahui bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua jenis, yaitu ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat itu merupakan ayat-ayat Qur'aniyah. Sedangkan ayat-ayat kauniyah yaitu ayat-ayat yang ada di alam semesta. Yang di alam semesta ini ya termasuklah binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di dunia ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengkaji surat Al-Haqqah yang menerangkan tentang apa yang sudah ibu-ibu sekalian pahami tadi, dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga, pelajaran yang sangat-sangat luar biasa sebagai bahan kita untuk merenung
apakah kita nanti menerima catatan-catatan amal ibadah kita dengan tangan kanan, atau apakah kita nanti akan menerima catatan-catatan amal kita selama hidup di dunia ini dengan tangan kiri. Nah, tentunya kita semua berharap mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita menerima catatan-catatan amal perbuatan kita selama hidup di dunia dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai di sini pengajian kita hari ini, yaitu Majelis Ta'lim As-Sakinah. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat besar bagi kita untuk menuju ke alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.